warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan topik Indonesia yang harmoni. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Esti Norma Octavia. Yang kedua, Galih Muslim. Yang ketiga, Fajar Adi. Yang keempat, Galuh Ayu Nugrahani. Yang kelima, Elvina Eka Febriana. Yang keenam, Galih Saputra Wahyu Prabukti. Yang ketujuh, Dwi G. Salasari. Untuk selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang Indonesia yang harmoni. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, sebelumnya mengenai topik ini yaitu adalah Indonesia yang harmoni. Capaian pembelajaran dari materi kita pada hari ini adalah memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Lalu yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mulai dari diri. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita, yang pertama, apakah Bapak Ibu berasal dari lingkungan yang beragam? Jika iya, bagaimana keberagaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Lalu, yang kedua, jika keberagaman itu adalah kekayaan, mengapa ada konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan atau keberagaman? Yang ketiga, daerah atau budaya mana di Indonesia yang ingin Bapak Ibu kenal dan pelajari lebih dalam? Silahkan dijawab dari diri kita sendiri. Selanjutnya, adalah aktivitas. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah permainan tebak suku. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menebak nomor 1. Itu adalah suku apa? Jawa. Betul sekali. Yang kedua, Bali. Betul. Yang ketiga, suku apakah ini? Kalimantan. Daya, Kalimantan. Betul. Yang keempat, ada tari piring berasal dari mana? Suku apa ini? Yang berasal dari Sumatera. Sumatera Barat. Betul sekali. Sumatera Barat. Minang. Minang. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu berhasil menebak dari suku-suku yang ada pada layar ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke refleksi. Yang pertama, mengapa beberapa suku sulit mencapai tujuannya? Lalu yang kedua, apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan? Yang ketiga, agar mudah mencapai tujuan, aturan manakah yang harus dirubah atau dihilangkan? Ya, untuk selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan konsep 1 tentang memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Yang pertama tentang toleransi. Sebenarnya Bapak Ibu, toleransi di sini itu secara umum itu bermakna tentang toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Ini berdasarkan deklarasi UNESCO yang ditandatangani oleh para anggota PBB. Bapak Ibu, toleransi itu merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial.
Artinya, manusia beragama secara sosial itu tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul, harus berkumpul hanya dengan agamanya. Tetapi umat beragama mesti berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat beragama yang berbeda. Keanekaragaman di Indonesia itu juga tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali budaya di Indonesia, banyak sekali ragam suku, bahasa, bahkan di Indonesia itu ada sekitar 656 suku bangsa, Bapak Ibu. Bahasa lokalnya ada sekitar 300 macam. Dari keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu hendaknya harus kita jaga, harus kita lestarikan, sehingga kita mampu memberikan warna ketentraman, kedamaian bagi rakyat Indonesia, agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Dan tentunya kita harus selalu berpedoman kepada dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kita dapat mempunyai sikap yang bijaksana dalam memaknai toleransi. Kemudian yang kedua, tentang intoleransi. Intoleransi adalah tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau antar golongan, biasa yang kita sebut dengan SARA, di mana di dalamnya terdapat bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Alangkah baiknya kita juga harus tahu contoh-contoh sikap intoleransi ya Bapak Ibu agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, tidak contoh sikap intoleransi yaitu tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Kita melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, seperti itu merupakan contoh sikap intoleransi. Kemudian kita mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, memilih keyakinan politik, atau memilih kelompok. Kemudian memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mau bergaul dan tidak bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga tentang radikalisme. Radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD tahun 1945. Kita sebagai ASN harus tahu Bapak Ibu, ciri-ciri radikalisme itu seperti apa biar kita bisa untuk menghindari. Ciri-ciri radikalisme itu yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat dengan kita. Kemudian yang kedua, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakini dan emosional biasanya dalam berdakwah Bapak Ibu atau menyampaikan pendapat. Kemudian mudah berburuk sangka kepada orang lain yang di luar golongannya atau yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Kemudian mudah mengafirkan atau memberi label kepada orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya. Itu tadi tentang konsep satu, kemudian akan dilanjutkan dengan materi konsep kedua. Terima kasih. Baik, untuk saya akan menyampaikan praktik baik ya, praktik yang baik dalam bertoleransi. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya, Bu Galuh, Bapak Ibu semuanya, pengertian dari toleransi itu sesuai yang tadi disampaikan. Nah, realita yang kita hadapi Bapak Ibu semuanya di Indonesia ada banyak sekali keragaman. Biasanya sih patokannya adalah SARA, suku,
agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang multikultural. Nah, satu pendekatan yang sudah semestinya sudah menjadi kewajiban kita dan diajarkan kepada putra-putri kita sebagai peserta didik, yaitu bersikap toleransi. Bagaimana supaya kita mampu memperlakukan saudara-saudara kita secara khusus yang berbeda dengan baik. Karena kita hidup di satu tanah yang sama, kita hidup di air yang sama, Indonesia. Nah, lalu bagaimana praktik baik toleransi itu? Nah, praktik baik toleransi ada banyak contoh. Misalnya, seperti yang sudah kita ketahui, di daerah Bandung itu ada kunjungan SMP Kristen Yahya ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Dilihat dari namanya berarti sudah memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, itu sebuah langkah yang sangat luar biasa sehingga bisa pertama itu bisa saling mengenal. Nah, ketika orang sudah saling mengenal, biasanya orang itu saling pengertian. Berikutnya, contoh toleransi yang lain ketika di pesantren-pesantren, misalnya penempatan kamar santri itu bukan berdasarkan pada asal daerahnya, tapi justru berdasarkan pada keberagamannya. Satu kamar bisa diisi oleh beberapa santri yang berlatar belakang yang berbeda. Dengan begitu, metode pendidikan toleransi bisa berjalan di situ ketika para santri secara langsung bergaul, bersinggungan dengan santri yang lain yang berbeda latar belakangnya. Contoh yang lain misalnya di masyarakat ada toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tambrau, Papua Barat, di mana ada sebuah kegiatan perayaan Hari Raya umat Kristen, itu justru malah panitianya dari kalangan umat Islam seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, banyak sekali sebenarnya contoh-contoh penerapan toleransi di negara kita. Tinggal dikuatkan, diajarkan, nah, kalau bisa diviralkan. Nah, lalu bagaimana dengan contoh praktek toleransi di daerahmu semuanya? Nah, kita bisa merangkum, menghimpun dengan baik. Misalnya kalau di tempat saya mengajar itu dari segi agama lebih lengkap. Ada Kristen, ada Katolik, ya Protestan, termasuk juga dari kalangan Hindu juga ada. Nah, akhirnya anak-anak juga banyak yang tahu terkait dengan agama-agama yang berbeda, termasuk juga dari kalangan suku bangsa. Misalnya ada Jawa, ada Madura, ada Bali, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kenyataan bahwa kita hidup bertoleransi kan ada, tinggal dikuatkan dalam berpraktik yang baik seperti itu. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai guru di dalam memberikan penguatan dan memberikan pengajaran terkait dengan praktik baik toleransi. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang setelahnya. Monggo. Ya, menarik sekali ya pemaparan dari Pak Galih Musim. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan ini tentang ancaman terhadap toleransi yang sudah kita jaga di negara kita ini. Nah, faktanya meskipun ya toleransi tersebut sudah banyak diterapkan ya seperti yang sudah disampaikan Pak Galih Musim tadi di sekolah, di pesantren dan juga di masyarakat, namun faktanya masih ada ini tantangan terhadap toleransi kita, yaitu berupa intoleransi. Nah, ancaman intoleransi ini ternyata menurut penelitian ini datanya cukup tinggi atau cukup banyak ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang penelitian ancaman intoleransi yang ada di masyarakat. Oke. Boleh minta bantu Pak Galih Musim untuk menayangkan videonya.
Baik, kita simak bersama-sama ya. Namaku Nadia. Aku siswi kelas 12. Aku lahir tahun 2000. Orang-orang menyebut generasiku generasi Z. Dibanding generasi ayah dan kakekku, aku kayaknya lebih beruntung deh. Dengan gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan. Teman-temanku banyak, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena terhubung dengan dunia yang luas, seharusnya generasiku lebih terbuka, termasuk dalam sikap beragama. Tapi, benarkah begitu? Untuk mengenali lebih dalam generasiku, para peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei nasional kepada ribuan muslim generasi Z, juga kepada guru-guru dan dosen kami di 34 provinsi. Selama sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami. Dan inilah beberapa hasilnya. Ternyata, lebih dari sepertiga teman muslim segenerasiku setuju kalau jihad itu qital, alias perang, terutama perang melawan non-muslim. 1 dari 5 siswa muslim setuju kalau aksi teror bom bunuh diri itu jihad Islam. Sepertiga muslim Gen Z setuju kalau orang yang murtad harus dibunuh. Hampir sepertiga merasa bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas nggak masalah. Melihat data di atas, kaget juga sih, dari mana pemahaman-pemahaman itu berasal. Ternyata, medsos masih menjadi rujukan utama generasi kami dalam mendapatkan ilmu dan informasi keislaman. Buku pelajaran agama Islam juga berperan. Hasil survei menunjukkan 48,95% siswa atau mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kami agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam, materi tentang menghargai orang lain yang berbeda itu porsinya sedikit banget. Mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya. Cara pandang yang eksklusif ini nggak jauh dengan guru dan dosen kami. Misalnya, untuk urusan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, sebagian besar guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok tersebut. 2/3 guru dan dosenku percaya bahwa semua orang Yahudi adalah musuh Muslim dan semua orang Yahudi membenci Muslim. Untuk urusan rumah ibadah agama lain, 2/3 dari guru dan dosen tidak setuju kalau di lingkungan mereka didirikan rumah ibadah agama lain. Sedih rasanya kalau lihat data-data tadi. Seharusnya pendidikan agama membuat kami mencintai dan melindungi sesama manusia. Apalagi 20-30 tahun dari sekarang, generasi kamilah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa yang kaya dengan keragaman. Gak mungkin bangsa besar ini dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit. Tapi aku tetap optimis kok. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Udah banyak bangsa porak-poranda karena benih kebencian yang dibiarkan. Ayo, jaga bangsa kita, Indonesia yang kita cinta. Baik Bapak Ibu, itu tadi penelitian ya, hasil penelitian tentang
tantangan terhadap toleransi yang terjadi di masyarakat. Bisa diketahui data yang diperoleh tadi ternyata masih banyak ya intoleransi, paham radikalisme dan paham ekstremisme yang terjadi di lingkungan pendidikan. Baik, setelah kita sama-sama menyimak konsep tentang adanya tantangan intoleransi yang meninggi, mari kita bersama-sama mengidentifikasi apakah di daerah kita masih banyak ditemukan bentuk-bentuk intoleransi. Jika ada, seperti apa bentuk intoleransinya, dan jika tidak ada, bagaimana cara menumbuhkan toleransi di lingkungan kita. Baik, itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang hebat menjadi moderat. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hebat menjadi moderat, kita perlu tahu apa sih moderat itu. Baik, next slide. Mohon untuk di next slide kan. Ya. Moderat bisa diartikan sebagai tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Dalam arti kata lain, dapat dimaknai selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Moderat bermakna mengutamakan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak, baik saat bersikap kepada orang lain, cara pribadi, maupun dalam bernegara. Itulah moderat, yaitu tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Ada di dalam posisi tengah-tengah. Lalu salah satu solusi untuk intoleransi, karena tadi sebelumnya kita bahas tentang intoleransi, bagaimana salah satu solusi untuk intoleransi adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Samakah dengan moderasi agama? Seperti itu. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menghasilkan antara agama dan kearifan lokal. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyesuaian dengan toleran. Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki. Moderasi bukan saja untuk ranah beragama, namun moderasi juga bisa dipraktekkan dalam ranah kearifan lokal dan budaya. Next, selanjutnya. Lalu apa saja prinsip-prinsip moderasi itu? Prinsip pertama dan paling utama dari moderasi adalah adil dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep, sehingga diharapkan terwujudnya kehidupan yang adil, damai, serta saling menghargai. Bagaimana cara berpikir, bersikap, dan berperilaku moderat itu? Seseorang yang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar. Dia harus rendah hati ketika berbicara dengan orang lain. Dia tidak boleh merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman agama. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan masyarakat mengerti bahwa gaung moderasi beragama ini adalah tangga awal untuk menumbuhkan toleransi dan persatuan dalam segala lini kehidupan. Dengan kata lain, jalan tengah terbaik adalah dengan menolak terhadap ekstremisme atau liberalisme untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan. Karena sejatinya moderasi beragama adalah implementasi diri dari nilai-nilai toleransi. Maka memperlakukan orang lain secara terhormat dengan menerima perbedaan sebagai ciri dari keragaman mutlak itu dilaksanakan. Di samping itu, konsep moderasi beragama dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap pandangan yang lainnya menjadi bukti bahwa konsep ini amatlah menggaungkan nilai-nilai musyawarah. Perbedaan keyakinan, tradisi, agama, bahasa, dan ras serta antar golongan bukanlah alasan menjadi tersulutnya sumbu kesewenang-wenangan yang dapat memperhangus tali persaudaraan. Sehingga dalam negara yang multikultural seperti yang ada di Indonesia ini,
jalan tengah berupa moderasi beragama dapat dilaksanakan untuk mencapai kehidupan yang harmoni. Begitulah makna atau kesimpulan dari debat menjadi moderat. Untuk selanjutnya, kami persilakan pemateri selanjutnya. Terima kasih, Gisela. Untuk materi selanjutnya, kita akan memahami hubungan antara moderasi dan profil pelajar Pancasila. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi, dalam video konsep 3, ada generasi Z dan generasi Y, di mana kita sebagai guru itu mayoritas adalah generasi Y, dan peserta didik kita adalah generasi Z, yang dimana tantangan mereka itu sangat drastis beratnya ya, di mana sumber informasi banyak yang masuk dan banyak berita-berita hoak, dan untuk mengatasi hal tersebut akhirnya dari pihak pemerintah kita mencetuskan yang namanya profil pelajar Pancasila agar peserta didik kita itu bisa menyaring berita yang benar, berita yang baik, di mana ada 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, prinsip komitmen kebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap negara. Yang kedua, prinsip bersikap moderat mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia. Yang ketiga, prinsip kesetaraan dan kemanusiaan mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia, serta profil pelajar yang bersedia bergotong royong, yakni semangat kolaborasi, peduli, dan siap berbagi. Yang keempat, prinsip berpikiran terbuka dan kritis merupakan semangat berpengetahuan sebagai basis dalam menerapkan moderasi. Ini mendukung profil pelajar yang berpikiran kritis atau critical thinking. Yang kelima, prinsip akomodatif terhadap nilai-nilai lokal mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni pelajar yang menghargai dan mengenal budaya. Untuk selanjutnya akan ditayangkan sebuah video di mana peserta didik kita harus memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang di video tadi, peserta didik kita dituntut menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik dan cerdas. Makanya dari pihak pemerintah mengeluarkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan untuk materi selanjutnya adalah aplikasi yang akan disampaikan oleh
teman saya. Ya, Bapak Ibu semuanya, di sini saya di bagian aplikasi Indonesia yang harmoni. Nah, di sini saya mengangkat tentang batik Nusantara. Oke, mari kita lihat seberapa pentingnya kita tahu tentang Nusantara itu. Oke, di sini ada batik Nusantara, yang mana pasti kita semua akan memakainya. Batik itu sering kita pakai dalam entah itu kondangan atau itu dalam acara-acara penting yang resmi, dan bahkan setingkat presiden luar negeri pun tidak malu untuk menggunakan batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Jadi, batik di sini merupakan hal yang memang ada dari leluhur kita, yang mana batik itu sendiri sebagai alat pemersatu bangsa kita tanpa kita sadari. Karena dari berbagai daerah punya ciri khas batik yang luar biasa, tapi dari batik-batik tersebut pasti ada yang namanya kesamaannya. Mari kita lihat dulu dan kita kenali batik-batik Nusantara. Oke, yang pertama adalah batik parang. Tentunya Bapak Ibu pernah nggih melihat batik parang dan bahkan mungkin mengenakan. Kalau boleh, saya izin bertanya dengan Bu Gisel. Di sini batik parang kira-kira dari mana, Ibu? Dari Tegal bukan ya? Pekalongan, mohon maaf, Pekalongan. Oke, boleh Ibu, karena memang batik parang ini dari Jawa, tapi lebih tepatnya di Jogja, seperti itu. Nah, sedangkan kalau batik Megamendung, ini batik kesukaan saya. Coba saya minta tolong kepada Bu Esti, kira-kira ini batik Megamendung itu dari mana asalnya, Ibu? Dari Solo bukan ya, Bu Elvina? Oke, maaf Ibu kurang tepat. Jadi batik Megamendung itu dari Cirebon. Ya, ternyata, wah, ternyata Cirebon punya batik. Iya, memang. Saya juga awal tahunya Megamendung itu dari daerah-daerah Jawa saja, Jawa Tengah terutama. Oh, ternyata dari Cirebon. Nah, ini yang dipakai dalam pernikahan Kaisang, ya, dan juga istrinya, yaitu batik kawung. Kira-kira dari mana Bapak Ibu batik kawung ini? Ya. Jepara ya, Bu Elvina. Jepara, Bu. Ya, batik kawung itu dari Solo. Oke, iya, oke, bisa kita lanjutkan lagi. Ini ada dua batik yang memang berbeda ragamnya. Boleh ditayangkan kembali. Ini saya tampilkan dua batik. Mohon maaf, Pak Galih, bisa diganti tayangan batiknya. Nah, dua batik ini berbeda, sangat amat berbeda. Tapi ini dari kekayaan kita. Ada batik tujuh rupa yang dari Pekalongan dan batik Dayak dari Kalimantan tentunya. Nah, ini memang berbeda karena mencirikan khas dari budaya yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Bisakah Anda menemukan perbedaan dan persamaan dalam batik tersebut? Tentu, kalau perbedaan pasti jelas berbeda. Ya, bisa dilihat dari tadi ragam-ragamnya. Seperti tadi ada batik Pekalongan dengan corak yang meriah, batik Solo dengan corak yang mungkin halus, lembut seperti itu. Terus kemudian untuk persamaannya, nah pasti nuansanya hampir sama, seperti kawung dan juga batik parang, itu hampir bernuansa yang sama. Warnanya pun juga coklat seperti itu. Ya Bapak Ibu, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan batik yang Anda gunakan saat ini? Di sini adakah yang menggunakan batik? Kayaknya Pak Fajar pakai batik kebanggaan kita, yaitu batik PGRI. Ya. Nah, di situ kelihatan apa yang menonjol dari batik PGRI? Ya sudah, ciri khas itu. Dan bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda gunakan? Terus bagaimana filosofinya? Jelas setiap batik punya filosofi sendiri-sendiri dan makna tersendiri. Nah, terus lantas Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami, kita tahu dan kita bisa mengerti perbedaan serta persamaan dari setiap batik,
ternyata ya Indonesia yang harmoni tidak hanya kita lihat dari segi ras, suku, agama, dan budaya, tapi dari segi fashion itu juga bisa menimbulkan intoleran, bisa juga menimbulkan diskriminasi. Nah, dari situ kita perlu menonjolkan yang namanya sikap toleransi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, setelah pertanyaan, nah intisari dari topik kedua ini bisa saya simpulkan dari pemaparan awal tadi hingga akhir, saya dapat menarik dua kesimpulan yang utama. Yang pertama berkaitan dengan toleransi. Memang toleransi itu sikap yang harus kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, terutama di bangsa yang beragam. Yang mana sikap toleransi itu sikap yang memang ada dan sebenarnya sudah lahir dari diri kita, asalkan satu, kita mampu menerima dan menghormati segala perbedaan. Itu untuk yang pertama. Intisari yang kedua adalah berkaitan dengan moderasi beragama. Nah, sekarang ini tentang keagamaan itu sangat menjadi sorotan, sehingga moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di masyarakat kita. Agama yang diakui ada 6. Jelas ada berbagai macam cara ibadah dan agama. Nah, untuk itu peserta didik perlu dibekali moderasi beragama sehingga dia bisa sesuai yang diamanatkan pada profil pelajar Pancasila, khususnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa intisari saya sampaikan. Selanjutnya saya tutup dengan satu kata kutipan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau mengatakan bahwa negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan juga milik suatu agama, bukan milik suatu golongan etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu. Tapi negara ini, Republik Indonesia, adalah milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Sekian pemaparan dari kelompok 2 dengan topik yang kedua, yaitu Indonesia yang harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.